Halo, kembali lagi di channel Perkakas Musik bersama saya Richard. Dan saya Raga. Oke, kita kali ini mau review soundcard, Mas. Wah, soundcard apa, Mas? Soundcard ini, Mas. Kita nggak usah basa-basi, Mas. Oh. Karena udah ada barangnya. Ini mau dikeluarin juga susah. Iya. Langsung aja kita nanti review ya. Oke. Iya. Kalau mau tahu, tonton terus. Mas, soundcardnya itu punya siapa tuh, Mas, yang ini, Mas? Nah, ini sebenarnya punya temen, Mas. Punya teman. Oke. Teman apa teman, Mas? Wah, temen. Oke, kita langsung panggil pawangnya aja, Mas. Pawangnya. Ya, namanya Mas Adrian. Oke, kita Oke. panggil namanya 1, 2, 3, Mas Adrian. Kok diedit? Oke mas. Loh, ini enggak anu toh? Masuk tunggu gini ya, Mas. Masuk aja, Mas. Kok diedit? A few moments later. Nah, ini. Mas Adrian, Gila. empunya soundcard ini. Bukan. Bukan? Bukan. Oh, gitu. Jadi Pawang. pawangnya. Iya. Oke, jadi kita coba gali-gali dulu. Ini sebenarnya soundcard apa, Mas? Ini UR816C. Oke. Hmm. Steinberg ya? Steinberg. Oh ya, Steinberg. Karena kita orang Jawa jadi bilang Steinberg. Oke. Kalau orang Belanda ini kan buatan Belanda ya. Nah. Enggak tahu. Oke. Ya. Jadi ini UR berapa tadi, Mas? UR816C. Oke, 816. Berarti inputnya 8, outnya 16. Ya. Oke. Ini 16. Kayak Jadi aneh. Jadi coba tolong dijelaskan ini kenapa soundcard ini, Mas? Yang dipilih. Iya, gitu. Ini sebenarnya punya siapa sih, Mas? Jadi ini punya teman. Oke. Jadi ya kebetulan punya doang, Oke. tapi nggak bisa mengoperasikan. Oke. Jadi saya termasuk pawangnya lah ya. Oke. Kalau Jadi yang percaya gitu ya. Kalau Panji itu pawang ular, saya pawang soundcard. Wah, ngeri juga ini. Oke. Iya, jadi bukan punya saya. Iya. Ya, temen lah. Oke, tapi sebelumnya kita agak aneh ya, Mas ya ini, Mas. Karena kita di tempat yang berbeda dari biasanya. Kita lagi ada di Rhythm Star Music School. Iya. Oke, jadi Di mana ini itu? di Bau Sasra. Enggak apa loh deh. Saya ngajar di sini juga tapi nggak hafal. Pokoknya ini stasiun Lempuyangan ke Iya. selatan. Itu. Ya betul. Oke, jadi Mas Adrian ini adalah guru dan pawangnya Rhythm Star juga ya. Ya kira-kira gitu. Bukan pawang kepala sekolah. Wah, kepala sekolah. Iya, Oke. iya, iya. Kalau Mas Richard pawangnya murid. Iya. Mas, kan aku pernah ketemu yang seri Steinberg, seri UR kan. Nah, terus ada yang biasa, ada yang MK itu kan, terus ada yang C. Ya. Dan C. Nah, jadi kenapa kok UR816C? Aku malah kayak sales Steinberg ya. Jadi ya ini pengalaman saya pakai Oke. ya. Maksudnya kenapa kok UR816C itu karena yang jelas itu satu konektornya dia sudah Type C. Type C. Ya. Makanya C ya. Ya, C, oke. makanya sudah era-era zaman sekarang kan. Kan USB 2.0 apa itu? Wah, iya. Padahal saya masih pakai. Jadi C karena dia konektornya dia pakai C. Terus yang jelas dia bisa merekam sampai 32 bit. Oke. Jadi Mengerikan lumayan. juga ya. Ya, terus bisa 192 kHz. Oke. Jadi era-era sekarang lah, modern sekarang dan Yang sample high. rate-nya bisa sampai 96. Oke. Mantap. Kalau kebalik bahaya, Mas. Kebalik 69. Nah, ini. Ya. Oke. Jadi ini inputnya 8 tuh input mic semua, Mas. Inputnya dia kalau aku bilang bahasa saya itu hybrid. Oke, hybrid. Jadi dia bisa pakai TS atau instrumen lah, kabel instrumen sama bisa pakai XLR kalau orang elektronik itu bilangnya Canon. Oke, ya. Saya nggak tahu kenapa asalnya dia bisa bilang Canon. Bisa nimbak, Mas. Iya, mungkin itu. Jadi nggak ngerti ya. Jadi Oke. dia di sini ada berapa ini? Ada 4 di sini. Nah, terus di sini 4 depan, 4 belakang. 4 belakang. Berarti colokannya combo 4 gitu ya. 8 Iya, ya. Oke. semua combo. Ini Terus semua combo. yang out, Mas? Yang outnya dia ada 2 main out ya, terus ada 4 dia untuk out stereo juga atau Oke. aux lah orang bilang itu. Line outputnya jadi di total ya sekitar 1 2 3 4 5 kalau sama main out. Oke. 5 pasang ya, Mas ya? 5 pasang Oke, maksudnya. oke. Ya. Selain itu apa lagi, Mas, yang fitur yang ada Fitur. di Steinberg ini, Mas? Ini bisa kalau untuk saat ini kan
biasanya tak buat expand tambahan lagi. Oke. Jadi bisa plus 8 lagi. Pakai apa? Pakai adat. Oke. Nah, tapi tetap harus pakai Adat istiadat ya. adat istiadat keraton. Jadi harus unggah-ungguh. Jadi ini Oke. harus bisa diekspand pakai optikal. Oke. Nah, pakai adat. Mm-mm. Dan katanya sih aku belum coba ya, Hmm. tapi ini bisa sampai 32 bisa. Oke. Pakai adatnya itu ya? Adat tapi harus pakai word clock Oke. untuk sinkronisasi sample rate. Ball clock itu apa, Mas? Jadi word clock itu semacam dia pembantu untuk mensinkronisasi sample rate. Biasanya Mm-mm. kalau dia semakin banyak adat, Mm-mm. kan biasanya ada kayak 0, sekian second untuk ngerekam itu dia ada Oke, keterlambatan. ya, ada latensinya ya. Jadi dia ngerekam untuk itu, untuk Oke. biar supaya real time lah, bareng gitu. Oke. Terus ini depannya ada apa aja, Mas ya? Depan ini aku ya gak ketok Mas. Kalau di depan ini ya, Ya. kelihatan ya. Oke. Enggak kelihatan, nanti kita liatin aja, Mas. Oh, nanti dilihatkan ya. Kalau di depan ini kan jelas ada pad fiturnya. Oke. Ini kalau misalkan kelebihan gain masuk Ya, itu bisa biasanya di-pad. bisa di pad dan padnya itu ada di channel 1, 2, 3 sama 4. 5 6 7 8 enggak ada, Mas? Lama 5. Belum selesai tadi. Oh, oke, oke. Oh, iya. Sama 5. Oke. Ya yang 6, 7, 8 setelahnya itu enggak ada. Oh, Nggak berarti ada pad. mungkin dia maksudnya line input mungkin ya? Iya, line input. Oke. Biasanya kan kalau kelebihan sinyal itu kan biasanya di line inputnya, makanya Iya. ditaruh di depan. Oke. Sama ini ada Terus? lagi Lanjut. Ini knob gain ya, Mas ya? ini knob gain Oke. yang biasa muter-muter melintir-melintir. Nah, Oh, ini oke. mantap. Terus ada ini 48V ini untuk Oh, Phantom. ya. Ini Phantomnya langsung 1 sampai 8, Mas. Phantomnya 44. Oke. Ya, jadi jangan kalau misalkan tick drum kan biasanya butuh 2 overhead tuh atau 3 mic condenser itu ya mau nggak mau tetap harus pakai tambah alat Phantom Power lah. Loh, kenapa, Mas? Karena kalau misalkan masuknya 3 yang Phantom Power satu nggak pakai mic mic dynamic, Ya. pecah mic-nya. Oh. Gitu. Oke. Gitu sama ini ada lagi. Apa, Mas? Ini 2 pun. Headphone ya? Ya, headphone. Oke. Ini biasanya kan kalau soundcard yang soundcard yang untuk kita home recording kan biasanya cuma satu. Ya, satu Ini ada doang. 2. Terus ada dim. Dim ini kalau misalkan kalian ngobrol, Oh, monitoringnya gitu ya? iya daripada kalian ngecilin ini kan pakai dim. Klik aja. Klik aja. Oke, Terus sampai sama bunyi klik ya? Masalahnya nggak bunyi. Rusak ya gitu. Sama ini ada tombol mute. Oke. Nah, itu. Mute buat monitoringnya ya? Ya, semua Oke. keseluruhan. Kalau knob yang gede itu, Mas? Buat Ini volume. volume Master ya? main out. Oke. Sip. Ya, kita lihat bagian belakangnya, Mas. Bagian belakang Ada apa aja? ada 5, 6, 7, 8 input ya. Oke, input Terus ada line output 5 pasang ya, tadi 5 pasang output. Hmm. Yang satu main out ya. Jadi Oke. totalnya 5, terus MIDI, pakai MIDI yang In out, yang in 5 out pin. yang 5 pin dan Oke. lawas banget ya. Hmm. Itu terus ada optical in sama out juga. Oke. Terus ada word clock. Terus ada colokan USB Hmm. sama power. Oke. Ini kalau kita nggak pakai power bisa nggak, Mas? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus selalu pakai power ya? Selalu pakai power Oke. karena dia butuh tenaga untuk ngangkat preamp-nya ini. Oke. Kalau dikasih nasi gitu, Apa? dikasih nasi nggak bisa, Mas? Ngelih berarti. Berarti dia ngelih. Gitu. Oke. Terus selama ini udah berapa lama umurnya, Mas? Ya 2 tahun lah. 2 tahun. Ya, Selama 2 tahun ini ada kendala nggak, Mas? tidak ada sama sekali. Oke. Aman karena dia didukung dengan preamp yang udah kelas A. Oke. Jadi Kalau preamp yang kelas B nggak ada, Mas? kelas B kelas C. sama TKA TKB. Kalau kelas A kan jelas standar ya. Oke. Semua preamp kelas A itu sudah aman lah Mm-mm. gitu. Nah, ada satu Apa, Mas? lagi, Mas. Oke, apa, Ya, Mas? Jadi istimewanya kalau kita membeli soundcard ini Mm-mm. atau interface ini, wah tapi aku sales ya tadi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ya ini yang aku alami karena aku memakai ini. Ini dia sudah ada tambahan mixer digital kalau ketika di laptop. Jadi sudah ada mixernya, asik gitu. Oke. Ya, terus sudah ada plus DSP untuk reverb. Biasanya kan kalau kita rekaman, kita masukkan reverb kan biasanya di DAW. Kita masukkan reverb. Biasanya Ya. kan latensi ya. Ya. Nah, ini nggak usah. Langsung dimasukkan melalui mixernya itu. Jadi nanti bisa dilihat mixernya seperti itu. Ya. Nah, itu nanti di dalamnya mixer itu sudah ada DSP-nya. Dan Oke. itu resmi dari
efek-efeknya Yamaha. Jadi nggak hanya reverb tapi ada kompresor, macam-macam lah. Jadi memang untuk standar rekaman yang memang profesional. Oke, berarti tapi itu nanti kalau pakai efeknya Mas, itu ke record nggak efeknya? Enggak. Oke, jadi hanya untuk feel biasanya, ya seperti itu. Oke, tapi bisa juga merekod. Oke. Nah, biasanya kan dimasukkan ke dalam Pre atau post ya, gitu pre ya? atau post. Bisa gitu. Oke. Ya, kita langsung cobain aja Mas. Kita nyobainnya gimana Mas? Enak be, gitar sih ya mungkin yo. Gitar ya? Oh, Oke. nyoba Atau kita coba pakai mic aja Mas. Nah, Oke, biar mic-nya ngobrol-ngobrol. ngapain? Ngobrol. Ngobrol, ya ngomong aja, tes gitu ya. Mas. Oh iya. Kita masalahnya nggak modal Mas. Kiri ya ini ya. Nggak punya vokalis juga ya. Oke, boleh. Ya udah, tonton terus. A few moments later. Oke, kita akan cobain soundcard ini Mas, pakai mic dynamic dulu ya. Ini Shure SM58. Ya. Oke. Jadi kita coba pakai mic dynamic. Hmm. Jangan lupa jangan dipentem. Oke, Ya, oke ini nomor 1. kita masukkan ke channel 1. Ya. For your information. Wedan. Kenapa, Jadi mau pakai preamp manapun sama kok. Oke. 1 2 3 4 5 6 9 sama. Ya. Oke. Oke, kita coba tes dulu Mas. Ya. Halo. Tes dulu ya. Gainnya kurang gede. Kurang ya, naik lagi ya. Lu. Tes. Cukup ya segini ya. Enggak tahu ya Mas ya. Kita enggak dengerin juga ya. Oh iya. Kalau di gambarnya aman sih Mas. Aman ya. Mm-mm. Warnanya aman. Oke. Halo, cek. Ya, ini suara dari gabungan dari preamp Steinberg dan mic Shure SM58. Kayak gini suaranya. Mas Adrian mau ngomong? Monggo Mas. Sumbang Waktu dan tempat saya persilahkan Mas. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi suaranya kayak gini teman-teman. Untuk apa namanya kalau menggunakan mic dynamic. Ya. Dan kebetulan saya pakai DAW Studio One. Jadi ini kompatibel pakai DAW apapun. Ya. Bisa aman. Ya, sekarang kita cobain pakai mic condenser Mas. Oke. Oke, kita colokin ke mic Samson apa ini Mas? Ini Samson lali. C03 multi pattern. Ya. Jadi bisa patternnya bisa Depan 3 belakang gitu ya? Ya, depan belakang, samping, kanan, kiri, Oke. dari depan. Oke. Oke. Ini. Jangan lupa untuk menyalakan Phantom ya. Ya. Yang plus 48. Ini nyetrum enggak Mas? Ya, coba sih Mas. Oke, ambil dulu Mas. Lah nyetrum ya wis rezeki ya. Oke. 1 2 3. Oke, ya, Nyala, ini Mas. udah nyala. Udah nyala ya. Biru. Warnanya biru. Oke, kita coba cek suaranya. Halo. Oke, aman ya Mas ya? Oke. Jadi ini gabungan dari Samson C03 Ya. plus preamp dari Steinberg. Oke. Mas Rangga mau ngomong? Boleh monggo. Mas. Oke, selamat malam, lam. Iya, ke manual ya Mas ya. Iya. Oke, ya kayak gini, tapi ya nggak bisa dengerin Mas. Ya. Ya kayak gitu. Oh, penonton nanti yang edit juga dengerin. Kita bukan podcast ya. Bukan podcast. Oke. 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 Kita abis ini nyobain apa Mas? Pakai Mungkin instrumen ya. Oke, instrumen. Kita coba instrumen mungkin dari gitar apa? Elektrik dulu. Elektrik boleh. Ya, tapi non efek. Jadi gitar elektriknya itu polosan aja. Oke. Karena biar tahu kalau pakai mic kayak gini, kalau pakai instrumen itu kayak gini suaranya. Yuk coba. Ya. Oke, kita sekarang coba pakai Ibanez. Ini seri apa ya Mas? Gio. Gio yang nggak tahu ya pokoknya. Gio lama ini. Ya. Ya. Oke, kita langsung colokin aja Mas. Coba ya. Nah ini bisa, jadi ini bisa pakai SLR sama kabel instrumen langsung, nggak usah kontakan. Lep. Oke. Coba Kita Mas. Oh, gainnya terlalu Nah gede. ini, apa Mas? kalau ini kan gainnya besar, dia. Nah ini fungsi dari pad. Oke. Nah jadi bisa dipencet. Nah Oke. coba lagi Mas. Nah Oke. langsung aman. Ini indikatornya warna apa Mas? Kalau indikator warna hijau. Oke. Ya kalau biasanya dia merah. Kalau pick merah-merah. Ya. Oke. Kalau fals ya biarin ya, kita nggak nyetem soalnya. Karena kita bukan review gitar. Oke, ini suaranya kayak gini.
kayak gitu tadi. Ya, oke. Kita langsung ganti aja pakai Bass mungkin ya. bass. Ya, Oke. bass. Ya. Oke, ini kita pakai bass sekarang. Ini bass apa, Mas? Ini bass apa ya? Bas berat Mas. Yamaha RBX mungkin ya? Ya, RBX ya. RBX Ya, 170. Saya kira Yamaha RX itu. Ya. Harus pakai oli samping nggak susah. Bau wangi nanti. Oke, kita taruhin dulu. Jadi kalau kalian mau belajar main bass juga bisa belajar di Rhythm Star ya. Nah, gurunya ini. Gurunya ini. Oke, ini kita coba. Sebenarnya yang tadi gitarnya nggak tahu nyala apa nggak ya, Mas? Karena volumenya tak mati. Tapi nyala nggak sih? Nyala gitu. Oh, nyala ya? Iya. Itu nyala. Oke. Sinyalnya ada. Ya ini. Ya kita cuman dengar suara senarnya Dengar suara. doang. Cetak. Oke. Habis ini kita cobain pakai apa, Mas? Mungkin kita coba todong lah ya. Todong. Menggunakan kondensor tadi. Oke. Ya, kondensor pakai C02. C03 pakai gitar akustik. Oke. Ya, kita coba. Ya. Oke, kita langsung cobain todong ke gitar Yamaha F310. Ya. Oke, SBX Sound System. Ya. Kenapa disebutin? Ini Mas, mereknya ada Yamaha sama SBX. Oke. Ya. Terus Terus jarak berapa Mas? jarak mungkin ini saya pegang ya. Ya. Ini guys, saya pegang. Soalnya ini tadi katanya konten kiri. Ya. Jadi nggak pakai stand ya. Jadi kita pegang mungkin jaraknya seginian lah ya. Iya, ini berarti stand-nya bebas ground. Nah, bebas ground. Orangnya yang nge-ground. Oke. Ya. Coba genjreng, Mas. Fals Mas. Enggak masuk akal Mas. Suaranya aja Mas, petik bae Mas. Ya, Itu Mas. Ya, kita habis ini ganti lagi. Ya, Pakai apa, Mas? Gitar nilon. gitar nilon. Gitar nilon. Iya. Oke. Oke, sekarang kita cobain pakai Yamaha C315. Oke. Ya, Ya. Jaraknya kurang lebih sama ya Mas Ya, ya? kayak tadi. Oh. ini Anda ya. Iya, ini. Sekilan gitu. Ya, sekilan. Terkesima ya. Aduh, keselak ya Mas ya? Ya. Ya, Yo. dari tadi ngampet batuk, Mas. Cuman ini senarnya baru ya Mas ya? Senarnya Iya. baru jadi langsung kalah sih. Iya. Dah gitu. Oke. Aman? Aman ya. Aman. Oke. Oke. Habis ini kita cobain apa lagi, Mas? Kayak cuman Nyanyi itu. Mas ini. Wah, Mas Adrian mau nyanyi lagi. Jangan Mas. Oh, jangan. Jangan. Jadi selain itu nanti mungkin error ngeditnya. Pakai drum mungkin, Mas? Drum mungkin janganlah. Nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Nanti terlalu berisik Ya, ya. terlalu berisik dan Kita nggak punya mic mic yang lengkap ya. Tadi misi kalian kan konten kiri. Iya, betul. Oke ya, jadi kayak gitu aja ya. Ya, jadi nanti kalian bisa dengerin suaranya kayak gimana. Karena kita nggak dengerin sama sekali. Iya. Ya, kayak gitu. Oke, sekian review kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Ya pokoknya jangan lupa tulis pendapat kalian tentang ini loh soundcardnya ini sama tentang masnya ini Ya, di kolom komentar di bawah Ya, ini. Kalau oke. misal ada yang pengen tanya-tanya tentang peraudien bisa. betul. Langsung tanya ke Mas Adrian. Karena Mas Adrian ini guru di Jogja Audio School juga ya. Iya, kebetulan. Jadi mumpuni untuk ditanya-tanyai. Wah ini udah pakainya studioan mantap. Jadi- Tapi ininya sandbag. Harusnya Cubase ya. Iya, betul. Harusnya.
Kacau. Steinberg gitu ya. Nanti ini Apa? softwarenya pakai Reaper. Ini yang betul yang mana? Oke, jangan lupa like. Komen. Dan subscribe. Oke, agar kita bisa beli alat lain atau bisa ketemu orang seperti Mas Adrian ini yang mau alatnya direview. Atau orangnya yang direview. Jangan. Oke, sampai jumpa. Dadah.